Anies diadukan ke Ombudsman oleh warga korban penggusuran Rusun Petamburan, dilansir dari Kompas.tv. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diadukan oleh perwakilan warga Rusun Petamburan ke Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya pada Rabu 27 Oktober 2021 lalu. Pengaduan diterima langsung oleh Ketua Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya Teguh P. Nugroho. Anies diadukan karena dianggap tidak menjalankan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan dianggap telah melakukan maladministrasi. Melalui putusan pengadilan di tingkat Mahkamah Agung, Pemprov DKI diperintahkan membayar ganti rugi kepada 473 kakak warga Petamburan, korban penggusuran sebesar total 4,73 miliar rupiah, serta memberikan unit rumah susun sesuai dengan janjinya sebelum penggusuran. Perwakilan warga korban penggusuran Masri Rizal mengatakan, pengaduan ini terpaksa ditempuh karena telah melakukan berbagai upaya, namun belum mendapatkan respon dari Pemprov DKI untuk memberikan ganti rugi kepada warga. Berbagai upaya sudah kami lakukan, namun hingga saat ini belum juga ada ikhtikat baik dari Pemprov DKI untuk menunaikan kewajibannya berdasarkan putusan pengadilan, ujar Masri Rizal dalam keterangan tertulis yang diterima pada Kamis 28 Oktober 2021. Sebelumnya, kata Rizal, pihaknya sudah mengadukan masalah ini pada 15 Januari 2019 lalu. Saat itu Anies menyampaikan janjinya untuk mematuhi isi putusan dan membayar uang ganti rugi kepada warga. Namun, janji tersebut tidak pernah terrealisasi. Hingga saat ini, kata Masri, warga sudah berkali-kali mengupayakan agar eksekusi putusan tersebut dapat dilakukan, mulai dari menyampaikan permohonan penetapan eksekusi ke Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sampai dengan audiensi bersama berbagai instansi terkait. Kasus penggusuran yang berujung sengketa ini terjadi sejak 1997 lalu, sebanyak 473 kakak warga RW 9 Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, digusur oleh Pemprov DKI Jakarta untuk pembangunan rusunami di wilayah tersebut. Namun, pada pelaksanaannya Pemprov DKI disebut telah melanggar hukum karena melakukan pembebasan tanah sepihak hingga relokasi yang tertunda hingga 5 tahun karena molornya pembangunan rusunami. Pemprov DKI digugat warga yang kemudian dikabulkan melalui putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 107-PDT-G-2003 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 Desember 2003. Selanjutnya, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2409-KPDT-2005 tanggal 26 Juni 2006 juga kembali menenangkan warga. Pemprov DKI Jakarta sempat mengajukan peninjauan kembali yang kemudian ditolak melalui putusan Mahkamah Agung nomor 700-PDT-2014. Pemprov juga sempat mengajukan permohonan status non-executable sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun kembali ditolak. Tidak ada alasan Pemprov tidak mengeksekusi putusan dan memulihkan hak warga. Apa yang dilakukan Pemprov DKI adalah maladministrasi dan melanggar hak warga mendapatkan pemulihan atas pelanggaran jaminan tempat tinggal yang layak yang telah dialami, ujar Charlie Albajili, pengacara publik LBH Jakarta yang mendampingi warga dalam pengaduan. Dalam pertemuan tersebut, Ketua Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya berjanji akan menindaklanjuti pengaduan tersebut berdasarkan kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008. Sosok yang selalu muncul jelang pergantian Presiden RI, ditulis oleh Anto Cahaya di siwar.com. Dalam falsafah Jawa bahkan mungkin bisa dikatakan sudah umum kiranya di Nusantara nama Sri Aji Joyoboyo atau lebih familiar disebut Joyoboyo kerap disebut atau dimunculkan kembali jelang pergantian Presiden RI setiap 5 tahun sekali. Seolah sosok legendaris ini terus hidup yang dimaksud tentunya tentang ramalannya yang dikenal sakti. Sampai detik ini tak sedikit orang yang percaya dan selalu mengaitkan Joyoboyo dengan para pemimpin nasional di tanah air. Tapi tak sedikit orang yang menyebutkan ramalan Joyoboyo disebutnya hanyalah mitologis saja. Jika hanya semacam mitos, kiranya bisa dibantah sebab faktanya ada serat jangka Jayabaya atau Jangka Joyoboyo dan beberapa ramalannya sebelumnya sudah terbukti. Semisal ramalannya yang terkenal adalah kedatangan orang-orang berkulit putih pembawa senjata yang dapat membunuh dari jauh. Ia memprediksi bahwa mereka akan menjajah Pulau Jawa dalam waktu yang sangat lama. Menurut dia, mereka akan dikalahkan oleh orang-orang berkulit kuning yang datang dari utara dan akan menjajah Jawa seumur jagung.
dan belakangan kita mengenalnya tentara Nippon atau Jepang. Ramalan tersebut menjadi kenyataan karena hampir 300 tahun Indonesia dijajah oleh Belanda, yang disebutkan Jayabaya sebagai orang berkulit putih. Dan banyak hal yang unik dan menarik dari sosok Raja Kediri ini. Bahkan terkait virus corona pun di zaman sekarang oleh beberapa orang dikaitkan, konon jauh hari sudah diramalkan. Cerita mengenai ramalan Jayabaya coba dibabar oleh Ketua Lokantara atau Lembaga Olah Kajian Nusantara Dr. Purwadi. Kali ilang kedunge pasar ilang kumandangi, sungai kehilangan kedalaman lubuknya, pasar kehilangan gemah, tutur Purwadi. Begitu ramalan Prabu Jayabaya dalam membaca Owah Gingsi Rejaman atau perubahan zaman. Sang Prabu adalah Raja Keraton Kediri yang waskito ngerti sak durungi winarah atau cerdas nan bijaksana, tahu sebelum fenomena terjadi. Jelas alumnus Fakultas Filsafat UGM ini. Mungkin bagi Anda yang masuk sebagian golongan milenial atau sebagian besar kalangan generasi Z dan Y sedikit asing dengan sosok ini. Siapa sebenarnya Sri Aji Jayabaya? Seperti yang dikutip dari tulisan Martini Fisher, lulusan jurusan sejarah kuno dari Macquarie University Australia dalam situs Ancient Origin. Jayabaya memerintah kerajaan Kediri pada 1135 hingga 1157. Namanya tertera dalam babat Tanah Jawa dan Serat Aji Pamasa. Banyak orang hingga kini masih mempelajari ramalan Jayabaya karena dianggap jitu. Beberapa sumber mengatakan bahwa ia merupakan keturunan dari dewa kebijaksanaan, Brahma. Ada pula yang meyakini Jayabaya sebagai reinkarnasi Wisnu, dewa yang bertugas untuk memelihara dan melindungi. Ayahnya Gendrayana diklaim sebagai keturunan legendaris Pandawa V, yaitu dari garis keturunan Arjuna yang merupakan anak dari Dewa Indra. Karena hal tersebut, Jayabaya diyakini memiliki kekuatan magis yang membuatnya dapat membaca kejadian pada masa lalu maupun yang akan datang. Jayabaya juga dikenal sebagai raja yang bijaksana dan gemar belajar, seperti yang disebutkan dalam beberapa catatan sejarah. Di bawah pemerintahannya, kerajaan Kediri meraih puncak kemakmuran. Jika dihitung mundur dari tahun 2021, sejak ia memerintah atau menjadi raja di tahun 1135, maka ketemu angka 886 tahun yang telah lalu. Pernah hidup tokoh yang akhirnya sampai detik ini, dan entah sampai kapan namanya akan tetap hidup. Sejarah bangsa ini telah mencatat, 15 tahun sebelum rakyat Indonesia